Shalom Bapak Ibu Jemaat Yesus yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi. Tidak terasa minggu ini kita sudah memasuki bulan April ya. Saya percaya seminggu ini banyak mujizat yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Amin. Mari kita satukan hati, kita mulai ibadah kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduskan namamu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga,
Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Mari sekali lagi nyatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berdaulatlah penuh atas hidup kami Tuhan. Cukupkanlah kami, Kami ciptaan-Mu dan Engkau pencipta kami. ampunilah kami, Jadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan. seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Bagimu segala pujian dan hormat serta syukur untuk selama-lamanya. Terimalah pujian syukur kami. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami muliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi. Mari yang siap untuk bersuka bagi Tuhan. Mari katakan, amin. Mari saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita nyatakan kemuliaan Tuhan lebih lagi. Ada kuasa dalam pujian. Mari bersama katakan, Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Sebab ada kuasa dalam pujian Tuhan. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Amin. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Tuhan Allah kita bertata. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Coba saja. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. sebab ada kuasa. Dalam pujian yang sanggup membungkam Sekali lagi. kekuatan lawan. Ada kuasa. Dalam pujian, Ada kuasa dalam pujian. Amin. segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Dialah nama yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Ada kuasa dalam setiap pujian kita. Mari kita lebih lagi untuk memuliakan Tuhan.
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kaulah satu-satunya penolong hidup kami Tuhan. Kau yang selalu setia Tuhan, selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, hanya Engkau yang kami percayai Tuhan. Ku percaya Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku terlebih besar. terlebih besar. Tak pernah
ya Tuhan menolong hidupku. Tidak pernah terlambat Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Kuasa-Mu terlebih besar dari setiap masalah kami Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Kami punya Tuhan yang lebih besar dari masalah-masalah kami. Kami percayakan kuasa-Mu Tuhan. Janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari nyatakan sekali lagi. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa kerinduan agar mengalami perjumpaan dengan-Mu melalui firman-Mu. Kau jamah setiap hati kami. Biarlah kuasa-Mu mengalir seperti air yang mengalir, bawa kesegaran dalam hidup kami. Jamah setiap hati kami Tuhan. Tabur kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Bapak Ibu, dianggap misalnya ini Bapak Ibu, kita lihat ini seperti Israel. Ini bagian utara, ini tengah, ini bagian selatan. Atas, tengah, bawah.
Kita belajar hari ini mengenai Yakub. Dia tinggal di bagian selatan. Ada persoalan yang dialami oleh Yakub, yaitu dia merebut hak kesulungan abangnya Esau. Esau. Dia merebut hak kesulungan sehingga abangnya marah dan dia mengejar Yakub. Yakub melarikan diri ke Haran. Haran adalah tempat asal usul ibunya, tempat pamannya berada, tempat keluarganya. Dan memang itu adalah tempat terbaik yang direkomendasikan oleh ibunya, Ribka, untuk melarikan diri. Karena itu satu-satunya kerabat terdekatnya. Tapi tempatnya jauh. Jadi Yakub melalui rute seperti ini. Set. Nah, dia belum sampai di Haran, begitu sampai di tengah-tengah, matahari udah condong ke barat. Berarti hari sudah mulai gelap. Sehingga dia tidak punya pilihan. Pertama, dia belum pernah pergi ke sana. Jadi dia meraba-raba jalannya dan mungkin bertanya-tanya jalannya kepada orang. Yang kedua, perjalanan di malam hari di masa itu sangat berbahaya. Karena bisa ada perampok dan juga bisa ada binatang buas. Sehingga dia mengambil keputusan untuk tidur di tempat di mana matahari persis terbenam. Mari kita buka Alkitab kita. Saudara paham situasi geografisnya ya. Kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 28. Ayat yang ke-10. Kejadian 28 ayat yang ke-10. Ini memberikan kepada kita latar belakang kisah itu. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Jadi Beersheba itu ada 60 mil ke arah selatan kota Yerusalem. 60 mil. Berarti kota di mana, tempat di mana Yakub berhenti itu dekat Yerusalem, saudara. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Katakan suatu tempat. Mengapa bermalam? Tadi kita sudah melihat bahwa hari sudah malam, menjelang malam. Karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkannya dirinya di tempat itu. Pada masa itu memang di sana tidak ada kayu ya. Jarang ada pohon-pohon dan kayu-kayu. Itu rupanya daerah yang agak tandus. Sehingga yang banyak adalah batu dan dia mengambil batu yang agak datar. Untuk tempat meletakkan kepalanya berbaring. Ketika dia tidur terjadilah ayat 12. Maka bermimpilah ia. Rupanya ini bukan mimpi biasa. Ini adalah mimpi profetik. Tuhan itu selalu berbicara kepada anak-anaknya dengan banyak cara. Di dalam Alkitab kita melihat ya. Tuhan berbicara melalui perantaraan nabi-nabinya. Amin. Tuhan berbicara melalui raja. Otoritas. Tuhan berbicara melalui kejadian, situasi di sekeliling kita. Tuhan bisa berbicara melalui firman. Bapak Ibu makanya dalam khotbah itu gak boleh ngantuk. Karena Tuhan sedang berbicara, siapa tahu Tuhan menyampaikan rema buat kita. Haleluya. Ya. Tuhan juga bisa berbicara melalui mimpi. Dalam perjanjian baru kita melihat bagaimana Yusuf bermimpi. Tuhan memberikan petunjuk kepadanya di dalam mimpi. Dan sampai hari ini Tuhan bisa berbicara kepada kita. Dengan berbagai sumber, dengan berbagai jalan. Salah satunya adalah melalui mimpi. Ada mimpi bunga tidur. Biasanya mimpi bunga tidur itu terjadi ketika kita capek. Bisa dia muncul pada awal tidur atau pada tengah pertengahan kita tidur atau menjelang bangun. Tapi ada yang disebut dengan mimpi profetik. Mimpi profetik itu meninggalkan kesan mendalam di dalam roh kita. Bedanya dengan bunga tidur adalah kita tahu besok pagi saat bangun, kita tahu bermimpi, kita tahu bahwa kita sudah bermimpi, tapi agak lupa, meraba-raba. Pernah seperti itu saudara? Aku kayak mimpi tadi malam ya. Tapi apa ya, kayaknya seperti ini. Bedanya dengan mimpi profetik adalah kesannya mendalam dalam spiritmu. Sehingga sampai bangun pagi pun Anda masih bisa merasakannya. Abuna dan Abuni punya pengalaman mengenai itu. Abuna pernah di awal saya dipanggil sebagai hamba Tuhan. Saya memiliki mimpi profetik. Saya minum dari cawan.
Mengapa? Makanya di gereja ini tidak ada hal yang kebetulan, saudara. Ingat cawan perjamuan Abuna itu? Nah, saya menerima dari tangan seseorang dari cawan perjamuan itu, dan saya minum begitu manis sampai ketika bangun pun saya masih merasa seperti melekat di bibir, saudara. Sampai bangun pun. Itu mimpi profetik. Awal-awal saya melayani sebagai hamba Tuhan itu ketika saya bergumul. Apakah saya mau terus bekerja di bidang sekuler atau mau melayani Tuhan. Jadi Tuhan memberikan pesan profetik untuk meneguhkan kita. Untuk menjawab pergumulan kita. Tuhan berbicara kepada kita agar kita tidak salah melangkah untuk menjawab keraguan kita. Abuni pernah bermimpi profetik ketika kami sedang dalam pergumulan. Dia mencium sebuah bau narwastu. Saudara. Belakangan kami baru tahu bahwa itu bau narwastu. Dan ketika bangun masih merasa seperti mencium itu. Jadi ini bedanya dengan mimpi bunga tidur. Mimpi bunga tidur datang dan pergi. Tapi mimpi profetik itu membuat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Meninggalkan jejak yang mendalam di dalam roh kita. Dan itulah yang dialami oleh Yakub di tempat itu. Kita tahu dia capek. Kita tahu dia sedang berada di dalam pelarian. Kita tahu dan dia sedang diusir dari tempatnya. Seperti diasingkan, saudara. Makanya jangan cepat menyerah atau protes atau bingung ketika tiba-tiba Anda dicabut dari sebuah tempat yang Anda sukai. Dan Tuhan pindahkan ke satu tempat tertentu. Hati-hati loh. Jangan-jangan Tuhan memang sedang menyimpanmu di sana. Jangan-jangan memang Tuhan sedang menjalankan satu rencana besar dalam hidupmu. Bahwa tempatmu dicabut itu. Mungkin sedang tidak baik untuk mendukungmu dan dia siap dan dia simpan untuk sementara. Saya percaya bahwa Yakub seperti sedang disimpan sementara di Haran. Karena pada akhirnya kita mengerti bahwa Yakub pada akhirnya kembali ke tanah tempat dia dilahirkan. Betul saudara? Kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita ini saudara. Ada sesuatu di mana kita perlu diproteksi oleh Tuhan. Dia cabut kita dari tempat itu. Dan dia simpan. Kalau Anda sedang mengalami hari-hari yang seperti itu. Mari ikut saja apa kata Tuhan. Haleluya. Nurut aja apa kata Tuhan. Sebab kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Pada akhirnya melalui pengalaman Yakub kita tahu bahwa dia kembali. Bahkan dia mendapat janji Tuhan. Dan di tengah-tengah perjalanan itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberikan petunjuk kepada kita. Mungkin tidak seperti dia memberikan petunjuk kepada Yakub. Tapi setiap kita, kalau kita melatih kepekaan kita, Tuhan berbicara kepada kita melalui apa yang sedang kita alami. Yakub bermimpi, saya berdoa mungkin juga saudara akan bermimpi. Kalau tidak bermimpi Tuhan akan pakai cara yang lain. Tapi dalam kisah ini Yakub bermimpi. Dalam mimpinya, di dalam ayat yang ke-12. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Orang Yahudi itu, saudara, mengenal ada 3 kelompok dunia. Kelompok yang pertama adalah tempat di mana mereka ada. Tempat kita hidup, bumi yang kita injak. Tempat di mana kita beraktivitas, makan, bekerja, melakukan segala sesuatu. Tempat kedua adalah bumi bawah. Mereka menggunakan istilah bumi bawah. Atau yang berada paling bawah. Dan mereka menerjemahkan itu sebagai tempat yang gelap. Tempat neraka. Tempat yang tidak baik. Sebaliknya ada kontras dari yang di bawah yaitu yang di atas. Mereka menerjemahkan yang di atas sebagai tempat kemuliaan, tempat surga. Maka mereka menggunakan istilah samayim. Langit yang ada di atas. Dan mereka tahu bahwa langit adalah tahta Tuhan. Dan mereka tahu bahwa segala sesuatu yang ada di atas itu. Segala sesuatu yang berada di atas itu. Berkaitan dengan eksistensi Tuhan. Makanya mereka kalau berdoa melihat ke atas. Mereka mengangkat tangan ke atas. Mengapa kita perlu mengangkat tangan dalam ibadah? Sebab kita berusaha untuk mendekat ke atas. Supaya yang di atas cepat turun kepada kita. Kita menyediakan sesuatu. Itu sebabnya saudara kalau bapak berdoa, bapak ibu berdoa memuji menyembah Tuhan. Jangan cuma lipat tangan di dada. Memang ini adalah simbolik, simbol. Betul simbol. Tapi sebagai sebuah simbol dia punya makna.
Memang sama saja rata-rata jarak kita dengan Tuhan, saudara, secara fisik. Tapi ketika kita menambah makna itu, hatimu akan terdorong, saudara. Amin, amin. Itu yang dialami oleh Yakub. Ada tangga yang didirikan. Coba lihat, tampilkan kembali ayat yang ke-12. Ada tangga yang didirikan. Ujungnya sampai di Samaim. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Saya dikoreksi oleh Pastor Revo. Dia berkata, "Pak, bukan turun naik, Pak. Tapi naik, turun." Lalu saya menggali lagi, iya ya. Ini bukan sekedar permainan kata. Ternyata ada maksud Tuhan. Bagian yang pertama yang kita pelajari di sini, saudara. Ada tangga yang ujungnya didirikan sampai ke langit. Tolong siapkan Yohanes 14 ayat 6. Tangga yang didirikan sampai ke langit. Ini adalah bayang-bayang. Dalam ilmu teologi ada yang dikatakan tipologi. Tipologi itu adalah sesuatu yang menjadi model dari apa yang akan terjadi. Jadi perjanjian lama adalah model dari apa yang akan terjadi di perjanjian baru. Tangga yang didirikan sampai ke langit ini sebenarnya adalah tipologi dari Yohanes 14 ayat 6. Coba ditampilkan, saudara. Kata Yesus kepadanya, kita baca sama-sama, 2, 3. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi dalam pandangan orang Yahudi itu, Tuhan itu ada di atas sana. Jauh. Tapi melalui Yesus akhirnya kita mengerti bahwa Tuhan yang jauh di atas sana selalu menyediakan jalan bagi kita untuk mengaksesnya. Tuhan selalu punya jalan untuk menjembatani antara sorga dan bumi. Yang tipologinya sudah dinyatakan dalam kisah Yakub ketika dia bermimpi bahwa ada tangga didirikan yang ujungnya sampai ke langit. Jadi sebenarnya walaupun Tuhan sejauh-jauh apapun, kita selalu punya cara untuk terhubung dengan Dia. Karena apa? Karena Tuhan selalu menyediakan tangga untuk mencarinya. Dan dalam perjanjian baru ini makin jelas. Penghubung kita antara bumi dan sorga adalah Tuhan Yesus sendiri. Makanya kadang saya agak aneh. Ada orang yang hari-hari ini merendahkan ketuhanan Yesus. Merendahkan peran Yesus. Jangan dengarkan yang seperti itu, saudara. Karena spirit behind dari semua teori-teori itu adalah antikris. Jangan dengarkan itu. Karena sekarang ini yang terjadi di luar sana, media digunakan untuk mempromosikan diri, bukan untuk mengajar yang benar. Semakin kontroversi yang kita sampaikan, semakin kita banyak pengikut. Oleh sebab itu jangan dengar. Oh keren ini keren ini. Barusan ada satu orang influencer Kristen, tapi menurut saya dia goblok. Karena gak sekolah. Dia berkata, gak mungkin Tuhan yang saya percaya hanya menerima saya dan tidak menerima orang lain yang tidak percaya kepadanya. Ini udah sinkretisme, mencampur-campur berbagai ajaran. Lalu mulai heboh di jagat maya. Ini lagi heboh ini. Saya berkata, ada orang tanya, Abuna, komentar dong. Nggak mau ngurusin orang bodoh, habis waktunya. Kita udah ada jalurnya. Hari-hari ini banyak orang yang seperti itu, saudara. Mengotak-ngatik ajaran kekristenan yang sebetulnya sudah diselesaikan oleh Bapak Gereja ribuan tahun yang lalu. Kita tidak lebih pintar dari Bapak Gereja. Kita tidak lebih pintar dari murid-murid para rasul yang sudah menggumuli ini, merumuskan, yang bahkan merapatkannya di dalam konsili. Persatuan Gereja Dunia memutuskan seperti itu. Mereka pasti punya alasan, punya wawasan yang kita tidak miliki hari ini. Kenapa ini kita utak-atik? Spirit behind-nya adalah antikris. Antikris. Jadi jangan jemaat G2CC dilarang nge-like reels yang begitu-begituan. Rusak. Seperti kalau Anda makan sembarangan nanti rusak perutmu. Tidak semua hal bisa kita dengar.
Apalagi kalau kita belum bertumbuh dan berakar dengan kuat, kita belum tahu. Kita, oh ya ini benar, ini benar, ini benar. Anda kalau makan sembarangan, mencret. Demikian juga dengan pengetahuan agama. Itu sebabnya kita perlu tertanam. Gerejaku di sini, aku tertanam, aku menerima firman sebagai makanan rohaniku. Itu saja. Di luar ada yang bilang, itu kan suplemen, sana makan suplemennya. Suplemennya bertentangan dengan apa yang diajarkan di gereja lokalmu. Bubar. Karena dia influencer, dia tidak peduli soal kebenaran. Yang penting bagaimana dia terkenal. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, I am the way. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu dalam perspektif iman dan keyakinan kita. Maka ini tidak boleh kita gadaikan. Tidak boleh kita kompromikan. Orang lain berpendapat beda, udah karepmu, aku tidak terpengaruh denganmu. Bagi saya, Yesus adalah jalan. Dan ini adalah hasil tipologi dari tangga yang dilihat Yakub di dalam mimpinya. Yang mengingatkan kita, saudara-saudara, Tuhan selalu memberikan manusia jalan untuk menemuinya. Walaupun dia tinggi di atas sana, jauh di atas sana. Sebenarnya selalu ada tangga, selalu ada pintu, selalu ada jalan untuk menemuinya. Jadi kalau Anda tidak melihat jalan itu, yang salah bukan Tuhan. Yang salah kita sendiri. Ada apa dengan kita? Ada istilah yang beredar di luar sana. Tuhan hanya sejauh doa. Karena doa adalah saluran komunikasi kita dengan Tuhan. Lah Anda sudah berdoa belum? Coba kasih tahu kiri kanan, sudah doa belum? Atau Anda terlalu sibuk protes dengan situasimu. Duh iki kerjaan kok rak barbar tuh ya. Aduh kok macet ya. Aduh ini gimana? Sehingga akhirnya Anda lupa berdoa. Lupa bahwa Tuhan sudah menyediakan jalan. Ini pesan yang sangat kuat bagi Yakub yang sedang putus asa. Yang sedang sendirian. Yang sedang merasa tidak ada jalan. Tuhan berkata, mungkin engkau tidak melihat aku. Tapi aku sedang membawamu dalam rencanaku. Selalu ada jalan menuju Tuhan. Amin saudara. Bahkan kalau Anda mati hari ini, kita semua mati hari ini. Apakah kita percaya bahwa mati masuk surga? Pastikan Anda sudah tahu jalannya. Pastikan. Ini bagian yang pertama. Haleluya. Jadi selalu ada jalan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Termasuk kalau Anda ngebut-ngebutan di jalan raya. Juga ada jalan menuju Tuhan. Hati-hati, hati-hati. Jangan ngebut. Hati-hati aja kita bisa serempet mobil orang lain. Betul kan? Jadi kita harus tenang ketika di jalan raya. Tuhan selalu memberikan kita jalan. Dan akhirnya kita tahu bahwa tangga itu penghubung itu adalah pribadi Yesus sendiri. Makanya kalau kita melekat kepada Yesus, doa kita itu enak seperti jalan tol ke atas, saudara. Yang kedua, saudara. Kita lihat kembali di dalam perikop Kejadian 28 itu ayat 12. Maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah naik turun di tangga itu. Jadi sebenarnya yang benar terjemahannya adalah bukan turun naik. Tapi apa? Naik turun. Wah ini pertanyaan yang sangat menarik saudara. Ini saya tidak tahu kenapa diterjemahkan turun naik. Tapi sebenarnya kalau Anda membaca versi bahasa Inggris dan membaca versi bahasa Ibrani, dikatakan di situ, saya berdiskusi panjang dengan Revo soal ini. Karena pemahaman saya dulu adalah turun dan naik.
Dan saya harus merubah itu. Naik dan turun. Apa artinya naik dan turun? Kalau malaikat naik dari bumi ke Samayim, berarti mereka ada di mana? Mereka ada di mana? Di bumi. Malaikat itu apa? Makhluk surgawi. Kalau Anda baca di dalam Alkitab, Tuhan mengutus malaikatnya. Mereka adalah makhluk surgawi yang diutus. Kemana dia diutus? Ke bumi. Dan bumi adalah wilayah operasional para malaikat. Mereka menerima mandat yang mengutus malaikat itu Tuhan ya. Kita nggak bisa memerintah malaikat. Aku perintahkan malaikat ini untuk pergi menjagamu. Siapa kamu? Bukan Tuhan. Malaikat hanya tunduk kepada Tuhan. Mereka makhluk surgawi bisa turun ke bumi. Rupanya malaikat dalam konteks ini kita tahu. Mereka bisa turun ke bumi. Kalau Anda terus merangkai kejadian di belakang itu. Mulai dari kitab Kejadian pasal berapa itu? Di dalam kisah Nuh, Anda melihat di dalam kisah Sodom dan Gomora, Anda melihat itu kan kejadiannya sebelum ini kan? Itu adalah malaikat yang bertugas di bumi di masa itu. Yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di bumi dengan mandat surgawi. Menghukum kota Sodom dan Gomora. Berbicara kepada Abraham. Hadir kepada Abraham. Dan mungkin ketika Yakub bermimpi, Tuhan memanggil mereka kembali. Dan berkata, tugasmu untuk sementara sudah selesai di bumi. Dan Yakub melihat peristiwa itu secara supernatural. Malaikat-malaikat itu naik dan turun. Berarti ada yang pergi naik untuk melaporkan tugasnya kepada yang mengutusnya. Dan ada yang turun untuk melakukan tugas yang baru. Apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Saudara, Anda tidak sendirian. Ada makhluk surgawi yang tidak kelihatan di sekeliling kita. Itu juga membuktikan kepada Yakub, engkau tidak sendirian. Bukti bahwa aku menyertaimu, aku mengirim malaikatku kepadamu. Ada malaikat rupanya yang menjaga kita. Ada malaikat rupanya yang ada di sekeliling kita. Yang kita tidak tahu. Wujudnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Kapan dia hadir atau tidak. Itu adalah salah satu bukti bagi kita hari ini. Bahwa bahkan Tuhan pun tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Dalam segala aktivitas, pekerjaan dan pergumulan kita. Kapan dia bertindak, kita tidak pernah tahu. Kalau Anda melihat hari-hari ini ada banyak video. Bagaimana, bukan hasil editing loh saudara. Bagaimana orang-orang tertentu diselamatkan dari kecelakaan. Karena mereka tidak mengerti kebenaran, mereka berkata ada superhuman. Manusia super. Tapi bagi yang mengerti kebenaran, itu cara Tuhan. Makanya kalau kita membaca di dalam... Sebentar, saya lupa catatan ayatnya. Coba lihat di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-7. Mazmur. Orang yang tertindas ini bukan. Malaikat Tuhan berkemah itu loh. Coba 8. Ya. Malaikat Tuhan. Coba kita baca sama-sama. 2, 3. Berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan mereka. Ini bukti dari Alkitab sendiri. Bahwa ada malaikat yang berjaga di sekeliling kita. Yang berkemah artinya tinggal bersama-sama dengan kita. Dari sinilah muncul istilah malaikat pelindung itu. Dari natsi ini. Jadi kalau bulu kudukmu berdiri. Bukan karena ada setan. Juga bukan karena ada malaikat.
Karena bulu kuduk bukan respon supernatural. Nggak ada hubungannya. Bagaimana caranya kita melihat malaikat? Kita tidak pernah tahu kecuali mereka menyatakan diri kepada kita. Dan itu atas izin Tuhan. Sebab mereka bergerak di dalam mandat Tuhan. Kan pernah terjadi di gereja kita ketika kita nyanyi waktu itu ya. Ada suara lain yang nongol. Sampai kita lihatan semua. Coba diam dulu. Ada suara yang ikut nyanyi. Oleh sebab itu saudara, mari bangun satu pengertian bahwa Anda tidak sendirian. Ketika Hagar diusir keluar, siapa yang datang kepadanya menghibur dia ketika dia seputus asa. Membiarkan anaknya menangis di tengah terik matahari, di padang di mana tidak ada kehidupan. Siapa yang menghibur dan datang kepadanya? Malaikat. Menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepadanya. Jangan takut. Tangga yang dilihat Yakub bukan hanya sekedar tangga penghubung makhluk surgawi naik dan turun. Berarti kita di sini mengerti bahwa ada malaikat-malaikat yang tugasnya sudah selesai. Dan ada malaikat-malaikat yang kemudian juga ditugaskan untuk menggantikan peran mereka. Sampai kapan? Sampai hari ini. Dan kita tidak pernah tahu siapa malaikat yang bertugas itu. Dan dia shift keberapa? Ada shift rupanya ya. Tapi ketika Abuna baca kitab ini, rupanya yang naik di tangga Yakub itu adalah malaikat-malaikat yang menyelesaikan tugasnya dari masa Abraham. Datang melapor. Dan mungkin mereka naik sambil membawa pesan-pesan. Oleh karena itu saudara, ada tempat-tempat tertentu memang di dunia ini yang terhubung dengan Tuhan. Di mana ada tangga yang tidak kelihatan. Ada makhluk surgawi yang naik dan turun. Dan salah satu tempat itu adalah rumah ibadah. Kasih tahu kiri kananmu, rajin beribadah. Itu dia. Malaikat itu adalah agen rahasia Tuhan. Billy Graham menulis sebuah buku yang sangat kuno dan dicetak berkali-kali. Malaikat agen rahasia Allah. Bagus banget. Buku itu. Pemain musik maju ke depan. Yang ketiga dan yang terakhir saudara. Dari peristiwa ini. Kita belajar melihat. Bahwa Tuhan selalu memberikan janjinya bagi setiap anak-anaknya. Dan kita harus percaya janji itu. Itu yang dialami oleh Yakub di dalam ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Kenapa Tuhan selalu dalam kejadian itu selalu Allah Abraham, Allah Ishak. Kenapa selalu begitu? Sebab dia mau memberitahu sebagaimana aku menolong leluhurmu, demikian aku menolongmu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mau memberikan penegasan supaya engkau jangan ragu-ragu. Seperti mereka berhasil, demikian engkau juga akan berhasil. Jadi Tuhan sebenarnya menggunakan itu sebagai alat legitimasi. Dan memberitahu kepada keturunan bahwa ini janji yang aku ucapkan kepada yang di atasmu. Yang akan digenapi di masamu. Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu, Allah Ishak bapamu. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu. Dan kepada keturunanmu. Ayat 14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kata semua kaum di sini adalah semua etnis. Termasuk kita. Kita etnis Tionghoa, kita etnis Batak, kita etnis Nias, kita etnis Jawa. Dari manapun Anda berasal, semua etnis di muka bumi akan ikut diberkati karena berkat yang diterima oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah sebabnya kita tidak perlu meragukan itu. Sesungguhnya aku menyertai engkau
dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Coba lihat cara Tuhan itu. Tuhan itu selalu memberikan hal yang bertolak belakang dengan realitas. Faktanya Yakub sedang melarikan diri. Faktanya Yakub meninggalkan tanah itu. Faktanya dia sendirian. Apa kata Tuhan? Engkau akan kembali ke tanah itu. Tanah itu akan menjadi milikmu dan keturunanmu. Dan engkau diberkati. Dan semua janji ini diberikan oleh Elohim kepada Yakub. Tujuannya apa? Supaya dalam segala pergumulan yang kita lalui dalam hidup ini, seperti yang Yakub alami, pegang janjiku. Memang faktanya berbeda dari janji itu, tapi engkau harus percaya bahwa aku adalah Tuhan yang sanggup, yang akan membuat setiap janji itu digenapi dalam hidupmu. Mungkin jalanmu sedang begini-begini, ya sudah, dilalui saja. Jalani fakta, kenyataan itu. Tapi nanti engkau akan menjadi seperti ini. Ini loh saudara, ini penyakit orang rasional. Tahu penyakit orang rasional? Abuna itu selalu mendengar argumen-argumen yang seperti ini. Tapi kan Abuna, faktanya gini. Kenyataannya gini. Apa Anda mendengar Yakub ngomong begitu kepada Tuhan? Tidak. Tuhan memberikan memang kepada kita pikiran rasional. Tapi ini pikiran harus ditaklukkan kepada Tuhan. Supaya kita memiliki ruang di pikiran ini untuk setiap janjinya. Dan ketika perjalanan hidup kita bertolak belakang dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, kita membangun harapan bahwa semua akan berbalik dan semua akan baik-baik saja. Itu loh maksudnya. Semua akan baik. Sebab Anda protes pun mau gimana? Gak ada gunanya ngomel. Kemarin itu saya dari kota mau belok ke Gerahapatma. Di lampu merah, tahu ya? Jalannya di blok. Nah, mau belok dekat rumah yang Ayub. Gak boleh belok. Mau ke Gatsu dulu, belok nanti lurus ke jalannya rumah yang Ayub, diblok jalannya. Naik ke atas, hampir dekat rumahnya Oni baru bisa dapat putaran. Karena macet, dari atas sudah macet. Sebenarnya kita ke rumah Oni aja. Baru bisa balik, itu pun antri lagi turun ke bawah. Turun ke bawah, di tengah-tengah jalan, depan apotik, ada tukang parkir, stop! Suruh jalan dulu yang ini. Coba, kita mau cepat-cepat nyampe ke gereja. Pernah ngomel dalam situasi seperti itu? Ada orang lewat. Itu polisinya kok ini tuh. Ini tak digene kayak apa tuh? Gitu. Kok gini? Kok polisinya menang wae gitu. Orang ngatur. Itu tukang parkir seenaknya. Kita lagi antri dipotong jalannya supaya lewat. Suruh antri masuk ke belakang. Emangnya jalannya jadi lancar? Hah? Emangnya jalannya jadi lancar? Si kecil ini lagi terpesona sama Abon dari tadi, dia lihat terus. Ada orang teriak-teriak, dia bilang, engkong teriak-teriak, engkong Abuna. Gitu. Emangnya jadi lancar? Ya? Hatimu yang harus dijaga, coy. Ya. Itu sebabnya saya ngomong kemarin sama Revo, ya udahlah sabar aja pelan-pelan, yang penting akan sampai. Gitu, ada hal yang tidak bisa kita rubah. Yang dirubah adalah hati kita perlu ditata. Itu yang Tuhan lakukan kepada Yakub. Tata hatimu, jangan protes. Ya sudah, kamu memang sedang dalam pelarian, ya sudah. Tapi ingat ya, ini janjiku. Aku akan berikan kepadamu.
Karena kita punya Tuhan yang sungguh baik. Haleluya. Ketika kehidupanmu bergerak berbeda dari arah janji Tuhan, jangan protes. Pegang saja Tuhan. Sebab Tuhan yang punya masa depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1-2 langkah ke depan. Kita tidak pernah tahu. Ketika Anda meragukan masa depanmu, pegang Tuhan yang punya masa depan itu. Itu pesan Tuhan kepada Yakub dan menjadi pesan Tuhan buat kita. Tidak ada alasan untuk ragu. Mari kita bangkit berdiri. Kau berdoa buat yang berulang tahun. Mana Mirya? Ayo, siapa lagi yang berulang tahun? Aurel dan Jimmy wedding anniversary. Siapa lagi? Bu Devi ya ulang tahun. Puji Tuhan. Ada lagi? Wika ulang tahun. Hah? Mana? Oh. Aduh saya lupa sih. Siapa namanya? Panggilannya Bu Aliana. Ulang tahun keberapa? Ke-17. Hah? Wih luar biasa ya. 69 si Aliana ini masih cantik loh. Masih cantik loh. Ya. Sebentar kita tunggu satu lagi Elin ya. Clarin. Dengan Clarin dan Ais. Kita berdoa ya. Banyak ulang tahun ya. Kita nyanyi ya selama ulang tahun dulu. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Happy birthday, Happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Kita angkat tangan kita berdoa. Tuhan kami berdoa buat anak kami Ais Tuhan. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Mengucap syukur atas pertambahan usianya 1 tahun lagi di dalam Tuhan. Dan dia punya masa depan yang baik. Juga buat anak kami Clarin Tuhan, Engkau berkati masa depan yang baik Engkau rancang dalam hidupnya. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Pakai anak kami ini sebagai alat Tuhan yang hebat. Kami berdoa buat Bu Devi, beri kesehatan yang baik, hati yang makin mengasihi dan cinta Tuhan. Dan Engkau memberkati semua impian-impiannya, kerinduan hatinya. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Tuhan, kami berdoa buat Mirya, perlengkapi dia dalam studinya Tuhan. Dan promosikan hidupnya sehingga dia menjadi dia boleh berprestasi dengan lebih lagi di tempatnya di mana dia sedang kuliah hari-hari ini. Berikan kepintaran dan roh yang takut akan Tuhan. Dan Engkau persiapkan masa depan yang baik. Kau rancang hal-hal yang besar di dalam hidupnya Tuhan. Karena kami tahu Kau sedang mempersiapkan Mirya saat ini. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Berdoa buat Ci Elin Tuhan. Dia tidak sendirian. Dia selalu memiliki Tuhan yang berjalan bersamanya, yang mendampingi hidupnya. Oleh sebab itu dia melihat ke depan, tidak lagi ke belakang. Dan berikan kepadanya tubuh yang sehat, hati yang rindu dan cinta Tuhan. Dan Engkau memberkati pekerjaannya, kehidupannya. Dan pengharapannya selalu baru di dalam Tuhan. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Kami berdoa untuk Jimmy dan Aurel Tuhan. Ada banyak impian menyangkut masa depan anak-anak mereka.
Biar mereka bisa meletakkan semua harapan itu kepada Tuhan di kaki Tuhan. Dan mereka akan melihat ketiga anak-anak ini akan meluncur menuju destiny. Meluncur seperti anak panah. Tuhan menyediakan semua yang mereka butuhkan. Kami tahu di dalam pengaturan Tuhan semua baik. Berkati Aurel dan Jimmy dalam pelayanan mereka yang Kau kirim untuk menolong kami di gereja ini. Pakai hidup mereka sebagai alat-Mu dan jadi berkat bagi banyak jiwa. Beri kesehatan yang baik dan anggur kudus pernikahan Kana ada di dalam keluarga ini. Tuhan, berkati Ika Tuhan. Kesehatan yang baik Kau berikan kepadanya. Dan tangan Tuhan yang kuat menyertainya, menolong dia bersama suaminya. Dalam segala pengharapan-pengharapan mereka. Mereka tidak akan pernah ragu akan setiap janji Tuhan. Tuhan mampu membuat keajaiban di dalam kehidupannya. Dalam kehidupan suami istri ini. Umur panjang ada di tangan kanannya. Dan kekayaan ada di tangan kirinya. Berkati dia Tuhan. Berkati suaminya. Berkati hidup mereka. Dan berikan mereka hidup di dalam janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu pada kami sepanjang seminggu yang sudah kami lalui ini. Engkau memberkati pekerjaan. Dan hari-hari ini banyak di antara anak-anak-Mu yang berlibur, mudik, dimanapun mereka berada. Selamatkan dalam perjalanan. Bawa pulang kembali ke Semarang dengan selamat. Jauhkan dari bahaya, roh maut. Jauhkan dari orang-orang jahat, dari kecelakaan, singkirkan. Jauhkan dari sakit, penyakit. Dan Tuhan proteksi kami. Terima kasih untuk roti yang selalu Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur bahwa ketika kami memberi persembahan kepada Tuhan. Kami melihatnya sebagai ucapan syukur kami atas berkat yang Engkau beri. Oleh sebab itu Tuhan, biar segala apa yang juga dilakukan oleh anak-anak-Mu di rumah-Mu di tempat ini, dalam pelayanan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan bekerja dan Tuhan melindungi mereka. Dan Tuhan membuat berhasil setiap benih yang mereka tabur itu. Tuhan, kami berdoa, berikan keamanan dan kedamaian bagi bangsa negara kami. Jauhkan dari segala hal yang buruk. Selama masa lebaran ini Tuhan, berikan kedamaian, toleransi beragama antar sesama pemeluk agama di Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa dan negara kami. Kami boleh melihat hal besar akan Tuhan kerjakan di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Sepanjang 1 minggu ke depan, kami akan melihat roti yang diberkati oleh Tuhan. Kami akan melihat kesehatan yang baik dari Tuhan. Dan kesempatan demi kesempatan. Hari ini kami akan pulang dari rumah Tuhan di tempat ini. Dan yakin bahwa kami tidak lagi berjalan sendirian. Ada Tuhan yang selalu menjaga kami. Buka kedua tanganmu. Pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalom-Nya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badan, mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Sang pembuat
ambil saat teduh sejenak.